Indonesia berhasil memberikan pembuktian dengan menang atas Vietnam 1-0. Kemenangan ini sekaligus membungkam para kritikus yang meragukan peluang Indonesia. Sebelumnya, media-media Vietnam banyak yang memprediksi laga ini akan berjalan mudah. Selain itu, kapabilitas Shin Tae-yong juga sempat diragukan sebagai pelatih Indonesia. Namun, Indonesia berhasil membuktikan dengan performa permainan yang luar biasa. Bagaimanakah perjuangan lengkap kemenangan Indonesia kontra Vietnam? Awal kebangkitan setelah terpuruk. Timnas Indonesia bakal melakoni pertandingan hidup mati di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Shin Tae-yong dianggap menjadi tim terlemah karena menempati dasar klasemen grup F. Indonesia yang baru mengumpulkan 1 poin disebut bakal kesulitan untuk bisa lepas dari keterpurukan. Skuad Garuda diwajibkan meraih 3 poin saat bermain melawan Vietnam. Namun, nampaknya Vietnam bukan lawan yang mudah untuk Indonesia. Sebab The Golden Star punya catatan dan rekor yang jauh lebih baik dibandingkan Indonesia. Akan tetapi, Shin Tae-yong melontarkan janji manisnya pada sesi konferensi pers. Dia bakal menjanjikan permainan impresif dan bisa mencetak banyak gol ke gawang Vietnam. Pertandingan melawan Vietnam akan diupayakan supaya tidak kebobolan dan mampu mencetak banyak gol. Memang itu yang dipersiapkan, kata Shin Tae-yong. Pelatih Korea Selatan ini dipaksa memutar otak setelah kehilangan 3 pemain bertahan. Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Yance Sayuri tidak tersedia di pertandingan kontra Vietnam. Jordi, Yance, dan Elkan mereka tidak akan bermain untuk berikutnya pun sama saat bertandang ke markas Vietnam. Ucap pelatih Korea Selatan ini. Pastinya akan ada dampak negatif dari absennya mereka, tetapi saya percaya pemain-pemain yang tersedia bisa menunjukkan yang terbaik, tambah Shin Tae-yong. Meski bermain pincang, media asing yakni Sportskida justru mengungguli Indonesia. Media asal India ini memprediksi skuad Garuda bakal bisa menghancurkan timnas Vietnam. Indonesia tampil cukup baik di Piala Asia. Dengan kemenangan atas Vietnam membantu mereka melaju ke babak sistem gugur. Kami memperkirakan Indonesia akan meraih kemenangan 1-0 dan akan meraih clean sheet, kutip Sportskida. Prediksi Sportskida benar-benar sangat akurat. Skuad Garuda yang bermain pincang mampu menghancurkan Vietnam 1-0 di hadapan 60.000 publik Gelora Bung Karno. Shin Tae-yong sukses mengakali krisis pemain Indonesia. Pelatih Korea Selatan ini berani memainkan para pemain muda yang dianggap belum punya pengalaman tinggi. Rata-rata usia starting line up timnas Indonesia bahkan berkisar 21 tahun. Berbeda jauh dengan Vietnam yang tampil dengan kombinasi lengkap pemain muda dan pengalaman. Di babak pertama, Indonesia memang kurang bermain baik dan kerap mendapat gempuran. Shin Tae-yong mengatakan para pemain Garuda kurang kompak di babak pertama. Pelatih Korea Selatan ini pun mengubah komposisi pemain dengan memasukkan sejumlah pemain lokal. Egy Maulana Fikri, Pratama Arhan, dan Sandy Walsh dimasukkan untuk menambah kekuatan. Masuknya ketiga pemain tersebut langsung mengubah pola permainan Garuda. Publik Gelora Bung Karno pun bergemuruh setelah Egy mencatatkan namanya di papan skor. Pemain Dewa United ini berhasil memanfaatkan kemelut di kotak penalti Vietnam. Shin Tae-yong sangat puas dengan performa timnas Indonesia meski meraih kemenangan tipis. Pertama-tama saya sangat senang kami bisa menang melawan Vietnam. Saya juga bangga kepada penampilan para pemain yang sudah bekerja keras, kata Shin Tae-yong kepada awak media. Hancurkan kesombongan Vietnam. Kemenangan Indonesia sekaligus mematahkan kesombongan dari Vietnam. Sebelumnya, banyak media-media dari negeri naga biru yang meremehkan skuad Garuda. Mereka memperlihatkan perilaku sombong dengan yakin Vietnam akan menang. Salah satunya ada statement dari media vietnamnews.vn yang optimis timnya akan sapu bersih 2 laga. Pertandingan melawan Indonesia merupakan kesempatan emas untuk sapu bersih. Target utama melawan Indonesia adalah 6 poin dan lolos ke babak berikutnya, tulis media tersebut. Selain itu, media ini juga menyoroti para pemain keturunan yang ada di pasukan Garuda. Mereka menambah pemain asing lagi, tapi tetap saja Vietnam akan menang di laga nanti. Tidak hanya dari media, Cywar sempat dilontarkan oleh Kapten Vietnam, Do Hung Dong. Pemain 30 tahun ini memprediksi Indonesia hanya bergantung kepada darah naturalisasi. Saya rasa tim Indonesia coba mengerahkan segala cara untuk mengalahkan kami. Mereka cuma mengandalkan kekuatan fisik yang ada pada pemain naturalisasi, kata Hung Dong. Hung Dong menambahkan kalau Indonesia tidak punya cara lain untuk menang. Menurutnya, pasukan tanah air tidak memiliki gaya bermain yang jelas.
Tentu saja gaya permainan yang mengandalkan kekuatan sangat melelahkan. Selain daripada itu, mereka bukanlah tim yang patut diperhitungkan. Pencapaian dari kemenangan ini tentunya terasa sangat spesial bagi Shin Tae-yong. Pelatih 53 tahun ini berhasil membungkam para kritikus yang sebelumnya memberikan hujatan. Padahal sang pelatih sudah berhasil membuktikan diri pada Piala Asia 2023 lalu. Namun hal itu tidak menjadi hal yang berarti di mata beberapa pengamat sepak bola. Salah satunya ada Tommy Welly yang selalu mempertanyakan keputusan Shin Tae-yong. Bung Toel sempat mengkritik Coach Shin setelah dinilai kurang mempedulikan bakat lokal. Bisa dibilang Shin Tae-yong terlalu malas nongkrongin pertandingan Liga 1. Jadi jangan heran kalau kita tidak melihat nama-nama baru di skuad tim nasional. Tutur Bung Toel. Budi Setiawan selaku founder Football Institute juga ikut memberikan kritik kepada Shin Tae-yong. Budi bilang kalau Shin Tae-yong sudah kehabisan cara untuk menang. Dia beranggapan kalau pelatih 53 tahun ini tidak serius dalam melatih Indonesia. Kelihatan PSSI sangat aktif untuk menaturalisasi pemain menjelang laga kontra Vietnam. Sementara STY tampak pesimis jika dilihat dari pernyataannya. Ucap Budi. Sementara itu, Budi juga mengecam sang pelatih karena selalu membuat alasan di setiap pertandingan. STY selalu mencari alasan setiap kali akan bertanding. Hayolah, kamu itu kan pelatih kelas dunia. Masa tidak ada cara lain untuk mengatasi suatu masalah? Ledakan performa Jay Itzes. Meski mendapatkan banyak kritikan, Indonesia berhasil membungkam Vietnam. Jay Itzes menjadi salah satu bintang lapangan dengan meraih gelar Man of the Match. Baru menjalani debut, kualitas Jay sebagai pemain jempolan sudah terlihat di laga kontra Vietnam. Selama 90 menit, pemain 23 tahun ini berhasil mencatatkan beberapa statistik gemilang. Dirinya mencatatkan 100% duel udara dan 94% passing sukses. Selain itu, Jay juga melakukan 4 recovery ball dan sempat melesakkan 1 shoot on target. Bahkan, Jay membuat para pemain depan skuad Golden Star terlihat tidak berkutik. Di laga ini, Vietnam gagal menghasilkan 1 pun tembakan ke arah gawang. Berkat penampilan gemilangnya ini, dia mendapatkan rating tertinggi yakni 7,6. Para penggemar dibuat kagum dengan penampilan gemilang sang pemain. Menurut mereka, permainan Jay sudah di tahap yang berbeda atau kelas dunia. Hal itu wajar karena pemain keturunan Belanda ini merupakan pilar penting Venezia FC di Serie B. Dirinya di musim ini sudah tampil sebanyak 18 kali dan membawa Venezia ke peringkat kedua. Dengan itu, Jay memiliki peluang besar untuk tampil di Serie A apabila selalu tampil konsisten. Shin Tae-yong memberikan pujian setinggi langit kepada Jay di laga debutnya. Dia berhasil bermain dengan sangat baik di laga ini. Akun Twitter Fakta Sepak Bola tidak mau ketinggalan dalam mengungkapkan pujiannya. Jay Itzes bermain dengan dingin dan solid. Pemain Venezia FC nih bos, umur 23 tahun, tulisnya. Dengan kemenangan ini, apakah timnas Indonesia akan mampu mencetak sejarah baru bersama Shin Tae-yong?